Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum. Semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah. Pada Ahad malam Senin ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis ilmu, di mana insya Allah pada malam hari ini kita bersama-sama akan membahas sebuah kutayib atau buku kecil yang berjudul 33 Faedah seputar Muharram, ya, seputar Muharram dan Asyura kalau judul aslinya, ya. 33 faedah seputar Muharram dan Asyura. Mengingat kalau kita lihat di kalender versi takwim Ummul Qura, hari ini adalah tanggal ke-29 yang merupakan hari terakhir dari Dzulhijjah 1442 Hijriyah, ya. Meskipun apakah besok 1 Muharram 1443 atau menyempurnakan 30 Dzulhijjah, ya, belum ada info masuk ke kami. Terlepas dari itu, ya, kita ya sebagai kaum muslimin, bagaimana kita ketahui bersama, belum mengamalkan suatu amalan, ya, atau sebelum kita termasuk masuk ke bulan-bulan yang penting, maka hendaknya kita mempelajari apa saja yang perlu untuk diilmui, untuk diketahui, ya, seputar bulan tersebut, ya. Dan ini diantaranya adalah bulan Muharram, yang mana bulan Muharram ini adalah salah satu bulan yang mulia juga di dalam Islam. Nah, kita mohon kepada Allah semoga nanti diberikan ilmu yang bermanfaat, ya, diberikan taufik dan kemudahan untuk mengamalkannya. Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan, kita alamatkan pada Nabi dan Rasul kita, suri teladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, masyarul muslimin, azanillahu wa iyyakum, para jamaah, kita akan membahas, ya, sebuah buku, ya, berjudul sekali lagi Salatuna Faedah fil Muharram wa Asyura, 33 faedah, ya, seputar bulan Muharram dan Asyura. Buku ini, ya, karya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullahu wa sadada khutbah, dimana kalau kita ingat di awal Dzulhijjah pada saat itu, ya, kita membahas 55 faedah seputar Arafah pada saat itu, ya, 55 faedah seputar Arafah, dan itu karya beliau juga. Nah, di sini beliau mengumpulkan 33 faedah seputar Muharram dan Asyura. Sudah kita sampaikan juga pada saat itu beliau adalah orang Suria yang tinggal di Arab Saudi, di mana beliau lulus di KFUPM Zahran, dan namun kecenderungan beliau terhadap agama itu begitu sangat antusias, ya. Meskipun beliau mahasiswa, tapi beliau adalah seorang dai dan beliau rajin membahas, termasuk menulis, ya, dan buku-buku kecil yang bermanfaat, ya, banyak ditulis oleh beliau, ya. Nah, ini diantaranya. Dan buku kecil ini, ya, insya Allah akan kita jadikan 2 pertemuan. Sekarang ini adalah pertemuan pertamanya, adapun hari Selasa, ya, insya Allah kita Selasa pada maghrib kita jadikan pertemuan yang keduanya. Dan buku ini berisi, ya, hal-hal penting seputar Muharram dan Asyura, ya. Berarti seputar Muharram, ya, tentang yaitu hal-hal berkaitan dengan masalah keyakinan seputar Muharram, termasuk juga berkaitan dengan masalah amalannya.
ya, berkaitan dengan amalannya. Dan termasuk juga beliau singgung ya, hal-hal yang tidak ada tuntunannya seputar Muharram ya, dari amalan-amalan atau keyakinan-keyakinan yang dilakukan oleh sebagian dari kaum muslimin. Dan langsung saja ya, kita masuk kepada faedah yang pertama ya. Dan metode kita di sini ya, kita baca versi bahasa Arabnya, kemudian kita terjemahkan, kemudian apabila ada yang perlu disampaikan dari syarah atau penjelasan, maka kita akan sampaikan insyaallah. Baik, bismillah ya. Beliau qala al-musannifu hafizahullah wa saddada khutbah, beliau mengatakan poin yang pertama, Syahrullahil Muharram awalu syuhuris sanah al-hijriyah. Ya. Bulan Allah al-Muharram, ya, bulan Allah yang namanya bulan al-Muharram ini adalah bulan pertama dari tahun Hijriyah. Ya, kita tahu urutannya diawali dengan Muharram dan diakhiri dengan Dzulhijjah ya. Wa akhiru al-ashhur al-hurum ats-tsalatsa al-mutatabi'ah. Dan dia sekaligus bulan terakhir dari 3 bulan haram yang disebutkan secara berurutan. Ya. Apa saja? Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wa Muharram. Ya, yang disebutkan secara berurutan ya, atau bulan haram yang berurutan yaitu bulan haram yang berurutan yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan terakhir Muharram. Ya, adapun yang terpisah yaitu bulan Rajab. Makanya kemudian beliau katakan di sini tsumma Rajab. Ya. Nah, kalau yang disebutkan secara berurutan terakhir adalah bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah ada 12 ya. Pada ketetapan Allah ya, sejak hari diciptakannya langit dan bumi, minha di antara dari ke-12 bulan tersebut ada arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Ya, ada 4 bulan haram, bulan yang mulia yang memiliki kedudukan yang lebih ya, lebih tinggi dibanding yang lainnya, yaitu ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, kemudian Rajab ya, kemudian Rajab. Fil hadis, di dalam sebuah hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal arda ya. Sesungguhnya zaman ya, sungguh telah berputar ya, sebagaimana keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian beliau melanjutkan as-sanatu 12 syahra. Ya, satu tahun itu ya, terdiri dari 12 bulan. Minha arba'atun hurum, ya, di antaranya ada 4 bulan haram. Salasatun mutawaliyatun, ya, 3 itu disebutkan secara berurutan, yaitu Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wal Muharram. Wa Rajabun, ya, dan Rajab, syahrul mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan yang terakhir dari bulan haram adalah bulan Rajab ya, yang terkenal penyandarannya ini adalah bulannya kaum Mudhar, ya, kabilah Mudhar, mana mereka mengagungkan bulan ini yang terletak antara Jumada, itu bulan Jumada al-akhirah, tsaniyah wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban. Ini sebagaimana yang kita ketahui. Dan penting bagi kita para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, ya, untuk menghafalkan bulan-bulan Islam ya, bulan-bulan Hijriyah ya. Hafalkan bulan-bulan Hijriyah, jangan sampai tidak hafal. Nah, itu yang pertama. Ya, itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, nah, beliau selanjutnya menjelaskan tentang keutamaan dari bulan ini. Min fadaili hadzal syahri, di antara keutamaan bulan ini adalah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sammahu syahrallah, bahwa Nabi itu menyebutkan atau memberi nama bulan ini adalah syahrallah, bulannya Allah. Jadi kata-kata syahrullah ya, syahrullah di mana disandarkan kepada Allah. Syahr Allah, bulan milik Allah ya. Wa idhafatuhu ila Allah taala idhafatu ta'zim. Ya, penyandaran bulan ini ya, kepada Allah itu merupakan penyandaran untuk mengagungkan. Jadi kalau ada makhluk yang disandarkan pada Allah ya, dan bulan ini termasuk makhluk ya, ketika disandarkan pada Allah maka itu menunjukkan keagungan dari bulan tersebut. Ya, Allah mengagungkan bulan tersebut, mengagungkan makhluk tersebut. Tadullu ala syarafihi wa qadlihi. Ya. Dan ini menunjukkan akan kemuliaan dan keutamaan, keagungan dari bulan tersebut.
Fa inna Allah Ta'ala la yudhifu ilaihi illa khawasa makhluqatihi. Karena sesungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyandarkan kepada dirinya melainkan ya makhluk yang spesial baginya. Makanya kalau kita perhatikan tidak banyak ya, dari makhluk-makhluk itu yang disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kama nasaba Muhammadan wa Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub wa ghairahum minal anbiya ila ubudiyyatihi. Ya, sebagaimana disandarkannya Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan beberapa nabi yang lainnya kepada penghambaan pada Allah. Itu disebut sebagai Abdullah. Allah menyebutkan Nabi Muhammad SAW dalam beberapa ayat itu disebut dengan Abdullah. Ya. Allah sendiri dan yang menyebutkan dan Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Ya, Nabi Muhammad disebut sebagai Abdullah, hamba Allah. Ya. Meskipun semuanya adalah makhluk Allah, semuanya adalah hamba Allah. Ya. Namun kalau dikhususkan apalagi di dalam Al-Quranul Karim, ya, ini menunjukkan keutamaan dari nabi-nabi tersebut. Di antaranya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Wa nasaba ilaihi baitahu wa naqatahu. Sebagaimana juga disandarkan apa? Baitullah, rumah Allah. Ya, kita dapatkan kata-kata Baitullah, yaitu artinya rumah Allah. Nah ini menunjukkan kemuliaan, keagungan dari rumah Allah tersebut, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah, Ka'bah yang mulia. Demikian pula naqahnya, ya, yaitu Allah menyandarkan naqah ataupun unta yang Allah keluarkan dari batu sebagai mukjizat dari kaum Saleh, ya, alaihissalam, yang kemudian ternyata disembelih oleh kaum Nabi Saleh yang tidak menurut, ya, yang membangkang. Ya, Allah sebutkan naqat Allah, ya. Di situ ada kata-kata naqat Allah, ya. Naqahnya Allah, untanya Allah. Menunjukkan kemuliaan dari unta tersebut karena berbeda dengan unta-unta yang lainnya, ya, di mana mukjizat Allah keluarkan dari apa? Dari batu, ya. Ini Syahrullah Muharram itu disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kemuliaan, keutamaan. Faedah yang ketiga, zahaba ba'dul ulama ila anna al-Muharram afdalul ashhurul hurum. Sebagian ulama, ya. Sebagian ulama berpendapat, ya, bahwa Muharram ini adalah bulan-bulan haram, ya, merupakan bulan haram yang paling utama, ya. Bulan Muharram ini, ya, adalah bulan haram yang paling utama. Ya, tadi sudah kita sampaikan, jumlahnya ada 4, ya. Kita semuanya insyaallah sudah sangat paham. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in mulia, ya, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, afdalul ashhuru al-hurumi syahrullahil muharram. Sebaik-baik dari bulan-bulan haram adalah yaitu bulan Allah al-Muharram. Ya, jadi bulan Muharram menurut beliau ini paling utama dari bulan-bulan yang lainnya, ya. Wa qala, dan beliau juga mengatakan innallaha haftataha sanah bi syahrin haram, ya. Sesungguhnya Allah itu membuka tahun dengan bulan haram, wa khatamaha bi syahrin haram, dan Allah menutupnya juga dengan bulan haram. Ya, bulan pertamanya adalah bulan Muharram dan terakhirnya adalah bulan Dzulhijjah, dan keduanya adalah termasuk dari bulan-bulan haram. Ya, falaysa syahrun fi sanati ba'da syahri Ramadan a'zam indallahi minal Muharram. Ya, maka kata beliau, ya, dalam setahun tidak ada bulan setelah bulan Ramadan yang lebih agung di sisi Allah daripada bulan Al-Muharram. Ya, ini menunjukkan keutamaan, kemuliaan dari bulan Al-Muharram. Baik. Kemudian beliau menjelaskan hal yang lainnya, ya. Apa itu? Berkaitan dengan masalah apa yang paling utama atau mana yang paling utama dari bulan Al-Muharram ini, ya. Beliau mengatakan, hafizahullah wa sadada khutahu, afdalul muharrami al-ashrul awailu minhu, ya. Dari bulan Muharram ini, jadi bulan Muharram yang 29 atau 30 hari, ya. Itu yang paling utamanya adalah al-ashrul awail minhu, adalah 10 hari pertamanya, ya. 10 hari pertamanya. Ini apa kata beliau? Qala Abu Utsman An-Nahdi, ya, Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah, beliau mengatakan, kanu ya'azzimuna 13. Orang-orang dahulu, ya. Orang-orang dahulu itu mereka mengagungkan, ya, tiga apa kita katakan 10 hari, ya. Maksudnya ada 10 hari, nah, itu ada 3 macam 10 hari, ya. Apa saja dari 3 macam 10 hari ini?
Pertama, al-ashru al-akhir min Ramadan. 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ini kita katakan, ya, ulama menjelaskan bahwa 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ya, untuk malam-malamnya itu paling mulia dari hari-hari yang ada, ya, dari hari-hari yang ada sepanjang tahun. Karena di situ, ya, besar harapan ada Lailatul Qadar. Ya, tidak ada yang bisa menandingi malam Lailatul Qadar. Kemudian 10 hari kedua adalah wal asrul awal min Dzulhijjah. 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Nah, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini, ya, ulama menjelaskan ini adalah untuk siangnya adalah yang paling afdal, paling mulia, ya, sepanjang tahun. Ya, ini siangnya. Kalau tadi 10 hari terakhir bulan Ramadan itu malamnya. Ya, sekali lagi kalau 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah siangnya. Ya, karena memang ada beberapa hadis dari Rasulullah SAW yang menunjukkan akan kemuliaannya, ya, akan kemuliaan dari 10 hari terakhir di bulan Dzulhijjah. Sudah kita sampaikan dan sering kita dapatkan insya Allah. Dan yang terakhir adalah 10 hari selanjutnya adalah wal ashru al-awwal min Muharram, dan 10 hari pertama dari bulan Muharram. Nah, ini pendapat dari siapa? Abu Utsman An-Nahdi, ya, Abu Utsman An-Nahdi. Ini kalau tidak salah beliau ini, ya, seingat saya bahwa Abu Utsman An-Nahdi ini termasuk dari orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW tapi tidak sempat bertemu dengan beliau. Ya, beliau seorang Muslim beriman dengan Rasulullah SAW tapi tidak sempat bertemu. Ya, kalau bertemu, ya, kalau seorang bertemu atau melihat atau berkumpul dengan Rasulullah SAW kemudian beriman dengan beliau dan meninggal di atas keimanan, namanya sahabat. Ya, namanya sahabat. Ya. Adapun ketika ada orang yang hidup semasa dengan beliau tapi tidak sempat bertemu, ya, tidak sempat melihat, tidak sempat berkumpul, ya, tapi beriman dan meninggal di atas keimanan, maka tidak termasuk dari sahabat, ya. Tidak termasuk dari sahabat. Ya. Dan kita tahu ada orang-orang yang seperti itu, ya, di antaranya, ya, beliau ini insyaallah, ini yang saya ingat, ya. Termasuk An-Najasyi juga yang kita ketahui, ya, hidup di zaman Rasulullah SAW, ya, berjumpa dengan beberapa sahabat tapi tidak sempat bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan beliau meninggal dunia di atas keimanan. Poin yang kelima. Nah, ini tentang nasihat, ya. Naha subhanahu wa ta'ala an dzulmin nafsi fil asril hurum. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu melarang, ya, melarang kita kaum muslimin dari menzalimi diri sendiri pada bulan-bulan haram, ya. Pada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram termasuk Rajab, ya. Nah, ini lebih ditekankan lagi untuk tidak menzalimi. Faqala, di mana Allah berfirman, ya, dilanjutkan tadi dari surat yang sudah kita bahas sebelumnya, yang kita baca sebelumnya, fala tadzlimu fihinna anfusakum, ya. Minha arba'atun hurum, ya, dzalika dinul qayyim, ya, fala tadzlimu fihinna anfusakum, ya. Maka janganlah kalian, ya, mendolimi diri-diri kalian pada keempat bulan haram tersebut. Ini larangan mendolimi diri sendiri, larangan bermaksiat pada Allah. Fahiya akadu wa ablaq fil itsmi min ghairiha, di mana, ya, ini lebih ditekankan, dosanya itu lebih mengena, ya, lebih kuat, ya, lebih buruk, lebih jelek, ya, lebih berat daripada perbuatan dosa yang dilakukan, ya, selain dari bulan-bulan haram, ya. Li syiddati hurmatiha wa 'idhamiha, karena bulan-bulan haram tersebut adalah bulan yang begitu suci, ya, bulan yang begitu agung, ya. Makanya qala Qatadah, ya, Qatadah rahimahullah mengatakan inna dzulma fil ashuril hurumi a'zamu khati'atan wa wizran min adz-dzulmi, ya, fi ma siwahu. Ya, kata beliau, sesungguhnya kezaliman pada 4 bulan haram, pada bulan-bulan haram, ya, itu dosanya, kesalahannya, ya, lebih besar daripada kezaliman yang dilakukan selain, ya, pada selain bulan keempat bulan tersebut, ya. Wa in kana dzulmu ala kulli halin 'aziman, meskipun namanya kezaliman dalam segala kondisi pun merupakan apa? Hal yang besar, ya. Walakinallaha yu'azzimu min amrihi ma yasha. Namun Allah Subhanahu wa taala itu mengagungkan dari urusannya, ya, menjadikan besar dari urusannya sesuai dengan kehendaknya. Ya, makanya hati-hati berusaha untuk tidak menzalimi diri kita sendiri, tidak bermaksiat pada 4 bulan haram,
ya, pada 4 bulan haram. Ya, kalau tempat haram ya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya, adapun kalau waktu ya 4 bulan haram ini. Ya, bahkan kalau dahulu ada sahabat kalau tidak salah ya, yang sampai tidak ingin ya, tidak ingin ya untuk tinggal di daerah tanah haram ya, karena beratnya ketika seorang bermaksiat di sana ya. Makanya ini hendaknya menjadi nasihat bagi kita semuanya ya, untuk terus berusaha memperbaiki diri dan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keenam. Nah, untuk poin yang keenam beliau menjelaskan tentang amalannya ya, faedah seputar amalan. Yustahabul iktsaru minas shiyami fi hadzal syahril azim. Ya, dianjurkan untuk memperbanyak puasa pada bulan agung ini ya. Fil hadis, dalam sebuah hadis disebutkan afdhalus shiyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Ya. Puasa yang paling afdal, paling utama setelah bulan Ramadan adalah berpuasa pada bulan Allah al-Muharram ya. Nah, ini kata-kata Syahrullahil Muharram ini, kata bulan Muharram disandarkan pada Allah ya, Syahrullah, bulannya Allah. Wa afdhalus salati ba'dal fariidhah salatul lail ya. Dan salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam ya. Setelah salat fardu, salat yang paling utama adalah salat malam. Adapun puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Qala Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan wa hadzal hadits sarihun fi anna afdhala ma tutwi bihi min as-siyam ba'da Ramadan shaum syahrillahil muharram. Hadis ini yaitu ada penjelasan dengan tegas ya, dengan sangat jelas ya, bahwa ya amalan tatawwu atau puasa tatawwu atau puasa sunnah yang afdal ya, setelah Ramadan ya adalah berpuasa pada bulan Allah al-Muharram ya, berpuasa pada bulan Muharram. Wa hadza mahmulun ala tatawwu'il mutlaq, dan ini dibawa kepada tatawwu ya, yang mutlak, itu puasa mutlak, puasa sunnah yang mutlak ya. Adapun kalau puasa yang kita ketahui bersama, puasa yang disyariatkan adalah puasa apa? Asyura ya. Nah, selain itu ya, tatawwu atau puasa sunnah yang bersifat mutlak. Pokoknya orang niat puasa begitu saja. Ya. Kalau sekiranya seorang mau Senin Kamis atau 3 hari 3 hari di tiap bulannya, ya, maka boleh, tidak mengapa. Baik, kita lanjutkan. Poin ke-7, istihbabus shiyami fil muharram mahmulun 'ala al-iktsar min as-shawmi la qom kullahu ya. Anjuran ya, berpuasa di bulan Muharram ya, yang mana tadi dianjurkan untuk memperbanyak puasa padanya, itu bukan artinya berpuasa secara keseluruhannya ya. Tapi maksudnya adalah dianjurkan untuk memperbanyak puasa pada bulan Muharram, bukan berpuasa keseluruhannya ya. Mengapa demikian? Li'annahu sabata, karena ada hadis yang valid, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yasum syahran kamilan qat ghaira Ramadan. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa sebulan penuh sama sekali kecuali bulan Ramadan. Wa lam yakun yasumu syahran aktsar min Sya'ban, dan beliau tidak pernah berpuasa dalam sebulan yang lebih banyak ya, puasanya melebihi bulan Sya'ban ya. Jadi kalau berpuasa full, sebulan full adalah bulan Ramadan. Dan untuk bulan-bulan yang lainnya yang paling banyak beliau berpuasa adalah bulan Sya'ban. Ya, adalah bulan Sya'ban. Jadi sekiranya seorang ingin memperbanyak puasa di bulan Muharram ini tidak berpuasa full ya, bulan full. Nah, ini kemudian ada masalah baru ya, ada masalah baru ini. Ini permasalahan apa namanya? Fikih ya, faedah juga bagi kita insyaallah. Ya, tadi sudah disampaikan bahwasanya puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan adalah bulan Allah al-Muharram ya. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, bukan di bulan Muharram. Ini bagaimana penjelasannya? Kita baca. Istashkala al-ulama wa iktsarahu sallallahu alaihi wasallam min as-shiyam fi Sya'ban dun al-Muharram. Para ulama itu mereka mendapatkan masalah ya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memperbanyak puasanya di bulan Sya'ban, bukan di bulan Muharram. Ma'a tasrihihi bi anna afdhalus shiyam ba'da Ramadan shiyamul Muharram.
sementara beliau menjelaskan ya, bahwa puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Ini penjelasannya bagaimana? Ya. Malah Rasulullah SAW berpuasanya memperbanyak di bulan Sya'ban, tidak di bulan Muharram. Padahal beliau menjelaskan keutamaan dari puasa di bulan Muharram. Nah, wal jawab, ya, jawabnya adalah sebagai berikut. Ila, ya bisa dikatakan, la'allahu lam ya'lam fadl Muharram ila fi akhiril hayah, qabla tamakun min shaumihi. Ya. Bisa jadi bahwa beliau SAW itu belum mengetahui, pada saat itu belum mengetahui keutamaan dari bulan Muharram kecuali di akhir-akhir kehidupan beliau, ya. Sebelum beliau beliau mampu untuk mengamalkannya, ya. Bisa jadi penjelasan seputar keutamaan dari bulan Muharram ini di akhir-akhir hayat beliau, ya. Sementara beliau kemudian belum sempat mengamalkannya. Ini kemungkinan, ya, di antara kemungkinannya. Atau bisa jadi la'allahu kana ya'ridu fihi a'dzarun tamna'u min iktsari shaum fihi, ya, kasafarin wa maradin wa ghairihima, ya. Atau bisa jadi ya, beliau ini memiliki banyak uzur yang tidak memungkinkan bagi beliau untuk memperbanyak puasa pada bulan Muharram, ya. Bisa jadi beliau safar, ya, bisa jadi sakit, ya, atau bisa jadi karena alasan-alasan yang lainnya, ya. Bisa jadi karena alasan-alasan yang lainnya. Rasul SAW tidak mengamalkan atau tidak memperbanyak bulan Muharram bukan berarti kemudian kedudukannya turun, tidak, ya. Ya, jelas beliau menjelaskan, ya, menyampaikan dalam hadis dengan jelas bahwa bulan Muharram ini puasanya yaitu begitu utama, begitu mulia. Kita lanjutkan faedah yang ke-9. Asyura huwal yaumul ashir min syahri Muharram. Nah, ini berkaitan dengan masalah Asyura, ya, yang secara asal buku ini tadi judulnya apa? 33 faedah fil Muharram wa Asyura, ya. 33 faedah seputar bulan Muharram dan Asyura. Nah, Asyura, ya, apa arti Asyura? Huwal yaumul ashiru min syahri Muharram. Asyura ini adalah hari ke-10 dari bulan Muharram, ya. Asyura ini jadi kata al-ashir, ya. Inda jamahiril ulama minas salafi wal khalafi, ya. Ini menurut mayoritas ulama dari kalangan ulama terdahulu hingga sekarang. Ya, jadi mayoritas ulama menjelaskan bahwa Asyura, ya, Asyura itu adalah hari ke-10 dan ini yang kita ketahui, ya. Wa huwa zahirul ahadits, dan ini sebagaimana yang tampak pada hadis-hadis yang ada. Wa muqtada itlaqil lafzi, ya. Demikian pula ini konsekuensi dari penggunaan lafaz tersebut, ya. Asyura dengan asyir itu kan dekat lafaznya, ya. Wa huwal ma'ruf 'inda ahli lughah, dan ini yang ma'ruf, ya, yang masyhur, ya, di tengah ahli bahasa, Baik, jadi Asyura hari ke-10. Kita insyaallah semuanya paham hal ini, ya. Faedah yang ke-10, Asyura ismun islamiyyun la yu'rafu fil jahiliyah. Ya, kata Asyura, ya, ini adalah penamaan Islami. Ya, ini istilah Islam yang tidak dikenal di jahiliyah. Ya, sebagaimana Al-Muharram, ya, bulan Al-Muharram, ya, sebagian ulama menyebutkan, ya, menyebutkan seputar hal ini bahwa bulan Al-Muharram juga merupakan bulan Islami, ya. Di mana dahulu di zaman jahiliyah itu disebut dengan Safar awal, ya. Safar al-awwal, Safar atsani, ya. Safar pertama adalah Muharram, Safar kedua adalah bulan Safar, sebagaimana kita ketahui. Nah, sebagian ulama ada yang menjelaskan hal ini, ya. Kemudian di dalam Islam, ya, disebut sebagai bulan Al-Muharram, ya. Nah, kalau beliau di sini menyebutkan istilah Asyura, ini adalah istilah Islam, istilah Islami yang tidak dikenal sebelumnya di zaman jahiliyah. Wallahu a'lam. Nah, berkaitan dengan masalah Asyura, ya, ketika membahas masalah Asyura maka tidak lepas dari membahas puasa putarnya, ya. Makanya pada poin 11 beliau mengatakan yustahabbu istihbaban syadidan shaumu yaumi Asyura, ya. Sangat, ya, dianjurkan, ya. Jadi begitu dianjurkan, sangat dianjurkan sekali berpuasa pada hari Asyura. Itu pada hari ke-10 dari bulan Muharram. Fil hadis, dalam sebuah hadis disebutkan siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu. Ya, berpuasa pada hari Asyura, ya, aku memohon pada Allah, ya, agar Allah mengampuni dosa setahun yang lalu. Nah,
Nah, ini keutamaan. Ya. Kalau kemarin Arafah itu bisa menghapuskan dosa tahun yang lalu dan yang akan datang. Nah, ini derajat Asyura di bawahnya bisa menghapuskan dosa ya setahun yang lalu. Ya, makanya dengan 1 hari atau 2 hari, ya, minimal 1 hari, ya, boleh 2 hari, boleh juga 3 hari, sebagaimana insya Allah nanti akan kita sampaikan. Makanya, masyarul muslimin a'adzanillahu wa iyyakum, ya, semoga senantiasa dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kita mendapatkan info nanti kapan masuk Al-Muharram, awal Muharram, maka selanjutnya kita bisa ketahui kapan tanggal ke-10 Muharram, ya, yang kemudian kita berusaha untuk berpuasa pada hari itu, ya. Yang sudah terbiasa, alhamdulillah. Yang belum terbiasa, perlu dibiasakan. Ya, momen-momen seperti ini adalah kesempatan emas bagi kita. Subhanallah, 1 hari bisa menghapuskan dosa yang lalu. 1 hari bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Ya, sangat mulia. Nah, termasuk merugi kalau orang melewatkannya. Poin ke-12. Shiyamu Asyura yukaffiru kulla dzunub as-saghair wa la yukaffir al-kaba'ir. Ya. Hanya saja, ya, di sini, poin selanjutnya, puasa Asyura itu menghapuskan segala atau seluruh dosa-dosa kecil. Ya. Bukan dosa-dosa besar. Ya, ini secara asalnya menghapuskan dosa-dosa kecil. Ya, begitu banyak dosa-dosa kecil yang bisa jadi kita mengerjakannya. Ya, kita melakukannya. Fa in wajada ma yukaffiruhu minas saghair kaffarahu. Ya, sekiranya ya wujida, fa in wujida, sekiranya didapatkan ya dari dosa kecil ya yang bisa dihapuskan, maka akan dihapuskan dengan puasa Asyura ini. Ya, sekiranya ada. Wa in lam yusadif saghiratan wala kabiratan ya kutibat bihi hasanatun wa rufi'at lahu bihi darajah. Namun sekiranya ada seorang, ya, subhanallah, sekiranya ada orang yang tidak berbuat dosa kecil dan dosa besar, ya, maka kata beliau, ya, tentu akan dituliskan sebagai kebaikan baginya, ya, dan dengannya akan diangkat derajat, ya, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan amalan tersebut. Ya. Hanya saja memang siapa dari kita yang tidak bisa lepas dari dosa kecil ataupun dosa besar, ya. Kiranya mungkin ada, mungkin sangat dan sangat jarang sekali, ya, wallahu taala alam. Mungkin orang bisa lepas dari dosa besar, adapun dosa kecil, nah ini bisa jadi ya orang tidak lepas darinya. Dan kita tahu bahwasanya ketika seorang ya dia hidup, ya, maka dia akan terus berbuat dosa, ya. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adamnya itu banyak kesalahannya. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang banyak salahnya adalah yang banyak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis yang ma'ruf yang sering kita dengar, ya. Wa in sadafa kabiratan aw kaba'ira fayurja an tukhaffaf minal kaba'ir. Sekiranya ya dia melakukan dosa besar, ya, satu dosa besar atau lebih, ya, mungkin dia tidak punya dosa kecil, ya, maka semoga saja ya, diharapkan dosa besar tersebut akan diringankan, ya. Akan diringankan, ya, mungkin dihapus perlahan demi perlahan, ya. Wallahu taala alam. Ini terlepas dari semua itu, ya, yang jelas seorang ketika dia mengerjakannya lillahi taala, ya, sesuai dengan tuntunan dan ikhlas lillahi taala, maka pasti akan berpengaruh bagi dirinya, ya. Pahala yang melimpah, ya, termasuk juga dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah ke-13. Yang bagi ta'ahudul ahli wal auladi wa man lil insani alaihim wilayah bi siyami yaumi Asyura wal qiyam li tasahhuri lahu. Ya. Sepatutnya perhatian dengan keluarga dan anak-anak atau orang-orang yang diurusnya, ya, orang-orang yang di bawah kekuasaannya, ya. Untuk apa? Ya, untuk diperhatikan agar berpuasa pada hari Asyura ini, ya. Demikian pula hendaknya disiapkan makan sahur untuk mereka, ya. Kalau sebagai seorang suami, ya, untuk istri dan anak-anaknya, ya. Sebagai seorang istri juga mengingatkan suami dan anak-anaknya, ya. Atau mungkin ada pembantu yang tinggal bersama, coba diingatkan juga, ya. Atau mungkin ada keluarga-keluarga yang tinggal bersama dalam satu rumah, ya, diingatkan, diajak untuk berpuasa, diajak juga untuk makan sahur, ya. Makan sahur adalah makan yang penuh berkah, sebagai pembeda antara puasa kita kaum muslimin dengan ahlul kitab, ya, dan banyak keutamaan kemuliaan dari makan sahur, ya.
Dan hal ini dilakukan oleh sahabat, ya, dilakukan oleh sebagian sahabat. Di antara contohnya ada hadis dari Ar-Rubayyi, ya. Fa'an Ar-Rubayyi binti Muawwidh radhiyallahu anha. Dari Rubayyi, ya, dia bercerita, qalat an shaumi Asyura, ya, seputar puasa Asyura ini, wa kana mafruḍan qabla Ramadan, di mana sebelumnya dahulu ini, ya, kalau dilihat dari sejarahnya, secara historisnya, bahwa puasa Asyura ini dahulunya diwajibkan, ya, sebelum ada kewajiban puasa bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan diwajibkan, baru kemudian hukumnya menjadi apa? Sunnah. Nah, kata beliau, fakunna nasumuhu ba'du. Ya. Maka kami setelah itu berpuasa pada hari Asyura. Wa nusawwimu sibyanana, dan kami mengajarkan anak-anak kami untuk ikut berpuasa. Wa naj'alu lahumul lu'bata minal 'ihn, dan kami siapkan, ya, bagi mereka mainan dari al-'ihn itu dari apa kita katakan? Dari kapas, ya. Jadi mainan, boneka atau yang lainnya, ya. Disiapkan mainan. Untuk apa mainan ini? Fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'ami a'taynahu zaka. Ya. Mainan ini, ya, dimaksudkan apabila seorang dari anak itu ada yang menangis kelaparan, ya, karena lapar, ya, maka dialihkan agar bermain, ya. Dialihkan agar bermain. Hatta yakuna indal iftar, sampai tiba waktu berbuka, ya. Sampai tiba waktu berbuka. Kita tahu bahwasanya kewajiban berpuasa bagi seorang muslim adalah ketika dia baligh, ya, ketika dia sudah baligh, ya. Nah, sebelum itu ketika berumur mungkin 6 tahun, ya, atau kurang dari itu, 5, ya, atau 6 atau 7. Nah, coba diajak, diberi pemahaman untuk ikut berpuasa, atau mungkin 8, 9, ya, atau umur anak sekolah dasar. Nah, ini faedah kepada orang tuanya, ya, mengajarkan kebaikan kepada anak-anak sedini mungkin, ya, ketika memang sudah mampu untuk menerimanya, ya, maka itu adalah kebaikan, ya, itu adalah kebaikan. Nah, dahulu anak-anak mereka ketika ada yang menangis dikasih mainan. Dengan mainan orang itu lupa, ya. Nangis maksudnya nangis mungkin lapar, ya. Nangis maksudnya nangis karena lapar, ya, ingin makan. Baik. Poin selanjutnya, poin ke-14. Yustahabbu shiyamut tasi' wal 'ashir jami'a mukhalafatan lil yahudi wan nasara. Dianjurkan untuk berpuasa pada hari ke-9 dan ke-10. Tadi hari Asyura sudah kita sampaikan adalah hari ke-10. Ya, namun yang dianjurkan adalah hari ke-9 dan ke-10, ya, kedua-duanya. Faedahnya apa? Mukhalafatan lil Yahudi wan Nasara, untuk menyelisihi kebiasaan orang Yahudi dan Nasara. Ya, di mana ahlul kitab mereka itu berpuasa hanya pada tanggal ke-10 saja. Fa'an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas dia berkata, beliau berkata, hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura, wa amara bisiyamihi, dan beliau memerintahkan orang-orang untuk berpuasa pada saat itu. Qalu, ya, para sahabat itu berkata, ya, mereka berkata, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wa nasara. Ya, hari tersebut itu adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani, ya. Mereka menjadikan hari itu adalah hari yang agung, hari mulia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, "Fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi' ma'al 'ashir." Apabila tiba tahun depan, ya, insyaallah kita pasti akan berpuasa juga pada hari ke-9-nya. Ya, jadi 9 dan 10. Falam ya'til 'amul muqbil, ya, hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum sampai tahun selanjutnya ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Nah, ini kita tahu bahwasanya dekatnya beliau dengan syariat bulan Muharram ini. Makanya kita ingat tadi Rasulullah SAW menjelaskan bahwa bulan Muharram ini adalah bulan puasa padanya lebih yang mulia kedua setelah bulan Ramadan, tapi ternyata beliau lebih memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Nah, ini menunjukkan bahwa syariat ini, ya, termasuk di akhir-akhir kehidupan beliau. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat disampaikan, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'a. Sekiranya aku masih hidup, ya, hingga tahun depan, ya, kata beliau, sungguh, ya, atau pasti aku benar-benar akan berpuasa pada tanggal ke-9-nya.
Nah, ini berarti azam kuat, niat yang kuat dari beliau. Ya, kalau memang umur masih ada, maka beliau akan berpuasa pada tanggal 9 dan 10. Ya, beliau berpuasa 2 hari untuk menyelisihi kebiasaan orang Yahudi yang hanya berpuasa pada tanggal ke-10 saja. Ya, orang Yahudi dan Nasara. Baik. Poin ke-15. Man fatahu siyamut tasi' yushra'u lahu an yasuma al-ashir ma'al hadi asyara mukhalafatan lil yahud. Nah, ini faedah juga. Siapa yang terlewatkan berpuasa pada tanggal ke-9, ya, anggap saja mungkin karena satu hal dia terlewat, ya, lupa atau apa, ya, intinya ada alasan sehingga dia tidak berpuasa pada tanggal ke-9, ya, maka disyariatkan baginya, ya, berpuasa disyariatkan baginya untuk berpuasa pada tanggal ke-10 dan 11-nya. Ya, tadi secara asal 9 10, tapi 9-nya kelewatan, ya. Maka dia boleh berpuasa pada tanggal 10 dan 11, ya. Untuk apa? Untuk menyelisih orang Yahudi. Nah, jadi tujuannya tadi Rasulullah SAW ini ingin menyelisih Yahudi, ya. Tapi azam beliau adalah pada tanggal ke-9-nya. Nah, kalau seorang kelewatan bagaimana? Boleh dia berpuasa tanggal 10 11, ya. Karena terjadi juga perselisihan, ya, terhadap mereka. Ya, jadi sesuai dengan maksud dari syariat ini, ya, ingin menyelisihi kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasara, ya. Jadi tidak mengapa 10 11, ya. Tapi sekiranya sekiranya dia ingat, sekiranya dia tidak ada halangan, maka 9 dan 10, ya. Ini yang sesuai dengan dalil, ya. Baik. Kemudian poin ke-16, la mani'a minal ihtiyat li Asyura khasyata naqsil hilal. Tidak mengapa untuk berhati-hati, ya, dalam masalah puasa Asyura ini karena kekhawatiran kurangnya bulan. Atau idza hasala shibahun fi dukhuli syahrul muharram, atau mungkin ada kesamaran, ya, ketidakjelasan tentang kapan masuknya bulan Muharram. Atau khasyata wuqu'i ghalatin, ya, atau dikhawatirkan terjadinya kesalahan, ya, dalam menentukan kapan Muharram. Wa yakunu tasi'u fil adadi huwal 'ashir fi nafsil amri, ya. Bisa jadi, ya, setelah diputuskan Muharramnya, anggap saja sekarang atau besok, ya, ternyata ya yang diputuskan tanggal 9 atau sesuai kalender itu, ya, pada hakikatnya adalah tanggal 10. Ya, sehingga bentuk kehati-hatiannya bagaimana? Wa yakunul ihtiyatu bi siyami yaumin qablahu wa yaumin ba'dahu. Ya, cara bentuk kehati-hatiannya adalah dia berpuasa sebanyak 3 hari. Ya, berarti berpuasa berapa hari? 9, 10, dan 11. Nah, ini untuk kehati-hatian. Boleh tidak boleh? Ya, ulama menyebutkan seperti ini boleh. Ya. Adapun apalagi kalau mungkin negara-negara yang tidak ada ru'yatul hilal, ya, tidak ada ru'yatul hilal. Nah, kalau ada ru'yatul hilal maka sudah dipastikan saja kita mengikuti hasil ru'yatul hilal. Ya. Meskipun kemungkinan salah, ya, itu bisa jadi, ya, mungkin tidak tampak pada saat itu, ya, sementara perintah syariat itu untuk menyempurnakan 30 hari, mungkin mendung, mungkin debu, atau ada apa, ya. Jadi perintah syariat untuk menyempurnakan 30 hari, ya. Padahal sebenarnya bisa jadi tampak. Nah, ini dan atau mungkin kemungkinan yang lain, dan itu sangat mungkin, ya. Dan ada kemungkinan, maka untuk kehati-hatian boleh ketika dia berpuasa 3 hari, 11, 9, 10, dan 11. Baik, kita ambil satu poin lagi seputar tingkatan puasa Asyura, yang menurut sebagian ulama. Tingkatan puasa Asyura atau 3 cara berpuasa pada bulan Asyura. Ya, tadi sudah disinggung di antaranya. Poin ke-17, faedah ke-17. Shaumu Asyura 'inda ba'dil ulama ala 3 maratiba. Puasa Asyura yang menurut sebagian ulama itu ada 3 tingkatan. Ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim dan demikian oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Awaluha, yang pertama, shiyamus salasati ayyam, berpuasa 3 hari. At-tasi' wal 'ashir wal hadi 'ashar. Tanggal 9, 10, dan 11, ya. Wa qad ruwiya dzalika haditsun dha'ifun, ya. Dan ada dan diriwayatkan dalam sebuah hadis tapi dhaif, ya, hadisnya. Wa warada fi'lu dzalika an ba'd salaf min babil ihtiyat. Dan hal tersebut, ya, diamalkan oleh sebagian salaf. Ini termasuk bentuk kehati-hatian, seperti poin yang 16 yang sudah kita sampaikan. Ya, sebagai bentuk sebagai bentuk kehati-hatian. Jadi yang pertama 3 hari, 9, 10, 11.
Asani, yang kedua, shiyamut tasi wal ashir, puasa 9 dan 10. Wa alaihi aktsarul ahadits, dan ini didukung oleh banyak hadis, ya. Banyak hadis seputar 9 dan 10 ini. Wa huwa alladzi waradat bihi sunnah, dan sunnah, ya, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW adalah ini, ya. Karena hadisnya sahih. Jadi 9 dan 10, ya. 9 dan 10. Asalis, adapun tingkatan yang ketiga, ya, ifradu Asyura bi shiyam wahdah, ya, berpuasa pada hari ke-10 saja. Wa hadza jaizun ghairu makruh, dan ini hukumnya boleh, ya, tidak makruh, dan banyak ulama yang menjelaskan masalah ini, ya, memfatwakan masalah ini. Karena secara asal Asyura itu pada tanggal ke-10, ya. Jadi boleh tidak? Boleh, karena kembali kepada asalnya. Ya, kalau orang mungkin seperti Rasulullah SAW sampaikan tadi ingin menyelisih orang Yahudi, maka yang lebih baiknya adalah 9 dan 10. Ya. Bagaimana kalau 9, 10, 11 untuk hati-hatian? Ya, banyak ulama yang mengatakan boleh, ya. Atau sebagian ulama mengatakan boleh, ya. Jadi mengambil yang sesuai dengan dalil yang sahih, maka ambil cara yang kedua, 9 dan 10. Ya. Sekiranya mungkin kelewat 9-nya, maka dia 10 dan 11. Ya. Wallahu ta'ala alam. Inilah para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa disampaikan dari 17 poin, ya, 17 faedah dari 33 faedah seputar Muharram dan Asyura. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dimudahkan nanti untuk melanjutkan pada hari Selasa, ya, beberapa hal penting seputar Muharram dan Asyura, ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, yang berbuah amal saleh bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Dan kalau ada yang hal-hal yang kurang, kalau ada hal yang kurang jelas atau pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan bisa disampaikan kepada akhina, saudara kita, yaitu Abu Rumaisa, ya. Barakallahu fiik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama tasliman katsira. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu dan faedah yang antum sampaikan. Insyaallah akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan secara langsung atau bisa melalui chat box. Ini ada pertanyaan masuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Sering kami melihat anjuran di medsos agar menyantuni anak yatim di hari Asyura. Apakah benar tersebut? Adakah dalil yang sahih tentang itu Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Masalah yang antum tanyakan ini insyaallah akan disampaikan secara global pada pertemuan Selasa besok, ya, oleh beliau. Jadi ada pada faedah-faedah terakhir nanti, ya, disampaikan oleh beliau. Namun secara singkat, ya, kita sampaikan bahwa hal tersebut, ya, tidak ada tuntunannya, tidak berdasar kepada dalil yang sahih, ya. Dan nanti itu di bulan Asyura ini ada dua kelompok yang ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ada yang dijadikannya sebagai hari raya, ya. Makanya mereka meluaskan rezeki kepada keluarga, berbagi kepada fakir miskin, pada anak-anak yatim dan sebagainya. Ya, di satu sisi ada yang dijadikan sebagai bulan sukacita, ya, sebagaimana yang kita tahu orang-orang Syiah, ya. Di sini di Qatif atau di Ahsa, ya, mereka biasanya mengadakan acara-acara tertentu, ya, pada bulan ini, khususnya tanggal 10-nya, ya, kurang lebihnya. Nah, jadi baik menjadikannya hari raya, ya, seakan-akan hari raya, atau menjadikannya hari sukacita, ya, sama-sama tidak ada tuntunannya, ya, sama-sama tidak ada tuntunannya. Dan amalan yang disyariatkan, ya, adalah berpuasa atau memperbanyak amal apa saja secara umum, karena termasuk Asyura ini termasuk dari bulan haram, ya, yang sudah kita sampaikan tadi bahwa untuk amal soleh insyaallah pahalanya akan dilipat gandakan, ya. Namun ketika kemaksiatan maka akan lebih
berbahaya, ya, lebih buruk baginya, ya, dosanya akan lebih besar atau semacamnya. Ya, wallahu alam, ini yang saya ketahui. Baik, ada pertanyaan masuk lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijelaskan secara singkat dosa-dosa yang diampuni 1 tahun dengan puasa Asyura Ustaz? Syukran wa jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Apakah termasuk doa ke sesama manusia juga Ustaz? Apakah termasuk apa? Apakah termasuk doa ke sesama manusia? Dosa ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan apa, bisa dirinci dosa-dosa apa saja yang diampuni, ya. Tadi sudah kita sampaikan secara global bahwa dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil, ya. Dan kita tahu bahwasanya dosa ini, sebagian ulama menjelaskan ada dosa kecil dan ada dosa besar, ya. Dosa besar, ya, diantaranya seperti berbuat syirik, ya, sihir, riba, ya, ini riba nih, hati-hati, makan riba, kemudian makan harta anak yatim, ya, kemudian menuduh orang berzina, ya, maka hati-hati juga, jangan mudah mengatakan fulan atau fulanah pelacur, ya, itu harus mendatangkan 4 saksi itu, ya. Makanya hati-hati. Atau demikian pula lari di medan perang, ya, durhaka kepada orang tua dan sebagainya, itu dosa-dosa besar, ya. Itu adalah dosa-dosa besar. Nah, dosa-dosa kecil seperti apa, ya? Memang kalau kita perhatikan, ya, ulama tidak menyebutkan banyak contoh, ya, untuk dosa-dosa kecil, ya. Dan sebagian bahkan ada yang mengingkari penamaan dosa kecil ini karena apa? Ya, karena dikhawatirkan hati manusia itu cenderung meremehkannya. Makanya kemudian ulama mereka yang membagi dosa, ada yang kecil ada yang besar, ini bukan untuk agar diremehkan dosanya, tetap mau kecil atau besar, ya, itu di sisi Allah besar, ya. Makanya kemudian di antara mereka ada yang mengatakan la tanzur ila sigharil ma'siyah walakin unzur ila man asaita. Jangan lihat dosa itu kecil, tapi lihat kepada siapa engkau bermaksiat, ya. Itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah melimpahkan berbagai rezeki kepada kita, nikmat kepada kita. Lalu diantaranya apa, ya? Jadi kalau dosa-dosa besar itu adalah dosa yang ada ancaman di dunia, ya, seperti laknat, ya, seperti ada hukuman, ya, dicambuk, di kisos, di apalagi ya contohnya, ya, dirajam dan sebagainya. Ya, itu berarti menunjukkan dosa besar, atau ada azab di alam kubur atau akhirat, itu berarti dosa besar. Ya, lalu kalau seandainya tidak ada, ya, ancaman-ancaman seperti itu, ya, maka, ya, ini kaidah umumnya menunjukkan itu adalah dosa kecil, ya. Di antara contohnya seperti mencibir, ya, mencibir, gerak-gerak mulut atau anggota badan untuk ngatain orang, ya. Atau termasuk melihat pada yang haram, ya, termasuk juga seperti tidak menjawab salam, ya. Menjawab salam hukumnya wajib, ya. Tapi tidak ada dalil yang mengatakan ancaman dari tidak menjawab salam, ya. Atau demikian pula contohnya tidak menjawab tasmid, tidak mengucapkan yarhamukallah pada orang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, ya, karena itu hak wajib, ya. Kemudian apalagi, ya, sebagian ulama ada yang khilaf tentang ghibah, ya, ada yang mengatakan dosa kecil, ada yang dosa besar, ya. Yang rojih, yang kuat, ya, bahwasanya itu dosa besar karena ada ancaman azab di alam kubur, ya. Kemudian musik, ya, ini musik bagaimana, ya, sebagian mengatakan itu dosa besar, ya, itu dosa besar, ya. Sebagian ada yang mengatakan itu dosa kecil, ya, dan lain sebagainya, ya, yang tidak hadir, ya, pada saat ini. Jadi terlepas dari itu semuanya, ya, maka hati-hati, meskipun dosa itu oleh sebagian ulama dianggap sebagai dosa kecil, jangan sampai kemudian kita meremehkan, ya. Makanya ulama mengatakan, ya, sebagian mereka menjelaskan la kabirata ma'al istighfar, ya. La saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dia lakukan terus-menerus, ya. Jadi tidak ada sebuah dosa kecil kalau dia lakukan terus-menerus, ya. Itu akan bisa membawa kepada dosa besar, ya. Kecil dilakukan terus-menerus membawa kepada dosa besar. Dan tidak ada dosa besar kalau dibarengi dengan istighfar. Ya, maksudnya kalau orang melakukan dosa besar kemudian tobat istighfar, maka akan terhapus, ya.
Ya, makanya ini hati-hati. Yang pertamanya tadi, ketika orang melakukan dosa kecil, ya, tapi terus menerus, ya ini bisa membawa kepada dosa besar, ya. Itu akan berubah menjadi dosa besar, ya. Allah Ta'ala alam. Baiklah, karena sudah masuk azan, ya, berapa menit lalu, makanya kita cukupkan sampai di sini saja. Untuk Abu Rumesa, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lainnya disimpan, ya, besok insya Allah kita lanjutkan dan didahulukan. Kalau tidak ada, ya alhamdulillah, ya. Baiklah, ini saya yang bisa disampaikan para jamaah, kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.